Assalamualaikum Ibu Guru, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Guru, alhamdulillah kabar baik, sehat. Pak Guru juga baik? Alhamdulillah baik Ibu, walaupun sempat tadi mau mati laptop, makanya pindah lari ke rumah dulu, minta izin. Ya udah. Dari Ibu mungkin ada unek-unek atau masalah yang ingin disampaikan supaya bisa dicarikan solusi yang terbaik untuk Ibu punya permasalahan. Saya persilakan. Baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak sudah bersedia menjadi pendengar saya ya. Masalah saya mungkin lebih spesifik. Kalau Pak Eko tadi kebanyakan teman-teman itu luas, menyangkut sekolah, saya menyangkut kelas saya saja Pak. Permasalahan saya menyangkut mata pelajaran saya khususnya, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Yang kita tahu itu pelajaran bahasa asing di mana anak-anak saya tidak mempunyai basic itu dari SD ya. Jadi di SMP mereka baru mengenal itu, bahkan terutama ya Pak ya, itu di skill kan kita ada 4 skill ya Pak. Ada reading, writing, speaking, and listening. Terutama tuh kalau di kelas saya di kelas listening, bukan berarti di kelas lain itu mumpuni, tapi saya mengambil permasalahan kayak saya begitu unek-unek begitu tinggi itu di kelas listening karena memang kelas yang paling sulit. Bahkan ketika saya memutar audio listening Pak, itu mereka mengatakan bahwa Miss Nima itu terlalu Inggris gitu. Adakah Inggris yang terlalu Inggris? Adakah Inggris yang setengah-setengah Inggris? Kan saya bingung ya. Itu bukan terlalu Inggris ya, memang itulah bahasa Inggris. Kalau selama ini kalian mengerti apa yang saya katakan karena saya menggunakan dialeknya bahasa Indonesia, dialek Indonesia dengan bahasa Inggris seperti itu. Jadi tujuan saya di sini saya bagaimana ya Pak ya, saya tuh sedang berpikir keras gitu untuk meningkatkan skill listening mereka Pak, seperti itu. Terus langkah solusi yang mungkin Ibu bisa ambil dari Ibu punya permasalahan? Nah gini Pak, pertamanya tuh saya sudah banyak Pak, banyak browsing gitu, strategi mengajar listening yang efisien, yang efektif, yang seperti itu. Tapi saya coba-coba masih belum juga berhasil dengan materi yang selevel mereka, yang selevel SMP. Ini saya ambil kelas 9 ya Pak, selevel SMP begitu. Akhirnya saya berpikir keras bagaimana caranya nih, akhirnya saya turunkan level mereka Pak, ke level kelas 7. Masih terlalu Inggris menurut mereka. Saya turunkan ke level SD di listening, masih katanya belum ngeh gitu. Akhirnya Pak, saya sampai ambil audio itu level TK. Dari TK 0 kecil saya ambil, yang waktu itu materinya present continuous tense Pak. Present continuous tense. Untungnya ada ya, untungnya tersedia materi itu di YouTube. Jadi saya tidak perlu buat, cukup download. Lagu-lagu anak TK Pak, yang relate, yang tentu materinya relate sama materi mereka sekarang, tidak materi lain lalu saya ambil audio lain, tidak, pastinya relate. Lagu-lagu, bahkan lagu-lagu yang anak-anak banget, sekedar tanya, what are you doing? What are you doing? Kayak begitu Pak, saya sampai download yang kayak gitu. Kemudian saya naikkan kembali setelah mereka udah ngeh, udah bisa menerima itu, saya naikkan ke TK 0 besar punya materi, di mana present continuous tense itu kan subject, to be, verb ing. Saya tambah yang ada objeknya. Itu materi TK 0 besar. Kemudian sekarang sedang berjalan materi SD, Pak. Jadi saya berusaha materinya berlevel dulu dengan audionya berlevel dengan materi yang masih relate sama pelajaran sekarang gitu. Next ini kan ada materi di kelas 9
materi naratif teks Pak, kayak dongeng, kayak gitu. Rencananya karena mereka sudah ada di level ini nih, saya rencananya mau berusaha mereka ke listening yang level seharusnya gitu, yaitu level SMP. Nanti saya cari mau bikin video, mau cari video itu yang coba tidak ada subtitlenya, tapi mereka bisa melihat bahasa tubuh yang ada di dalam video, gitu Pak. Jadi rencananya seperti itu. Rencananya kalau yang kemarin itu audio saja, yang sekarang saya tambah dengan video tanpa subtitle. Kira-kira mereka sudah ngeh belum ya? Seperti itu. Saya mau coba Pak. Nanti kalau belum ngeh kan bisa lihat bahasa tubuhnya tuh. Seperti itu rencananya. Terus Kira-kira gimana? untuk tindak lanjutnya, kalau itu sudah berhasil, untuk kedepannya gimana Ibu? Supaya Nah, konsisten dalam melaksanakan hal-hal itu. ya, misalkan dengan level itu mereka sudah berhasil, kan ini kelas 9 ya Pak, nanti akan saya coba terapkan ke level-level yang lain, karena sementara kelas 8 dan kelas 7 juga masih sama Pak. Saya sedang sedang merangkak-rangkak menyesuaikan level mereka, karena mereka belum sampai di level sesuai kurikulum Pak ya, level listeningnya terutama seperti itu. Jadi ketika yang ini berhasil, saya akan tularkan ke yang lain, dan yang ini yang sudah berhasil, saya akan coba mungkin dengan materi listening yang lebih tinggi lagi, lebih sulit lagi. Tadi kan dongeng ya, dongeng mungkin bisa lihat audio, bisa lihat visualnya. Nanti mungkin saya hilangkan dulu visualnya. Yang kemarin kan visualnya tidak ada, audio saja, tapi levelnya rendah. Sekarang sama pas sekarang levelnya sudah pas, tapi pakai visual. Nanti saya mau coba visualnya tidak ada dengan level yang pas, tapi visualnya tidak ada. Kira-kira mereka bisa ngeh nggak ya hanya dengan audio, level yang seharusnya SMP, audio saja tanpa visual, mereka bisa ngeh nggak orang yang bicara di dalam audio itu. Rencananya seperti itu, Pak. Jadi dinaikkan levelnya terus seperti itu, Pak. Gimana Ibu setelah sharing pemasaran Ibu dari masalah-masalah rencana dengan tindak lanjut, gimana perasaan Ibu hari ini? Lega Pak, lega dan bersyukur ada Bapak yang bersedia untuk mendengarkan keresahan saya, karena anak-anak saya yang SMP tapi harus mendengarkan listening yang anak TK bahkan SD, tapi syukur sekarang sedang menyesuaikan untuk ke level mereka Pak. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk saya. Ya, sama-sama Ibu. Alhamdulillah kalau Ibu sudah lega dengan masalah-masalahnya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Mari teman-teman, terima kasih. Jadi saya sebagai coach dan Pak Eko sebagai coaching-nya, oke? Oke. Baik, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Guru, baik-baik saja, sehat? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, dalam kondisi yang baik-baik saja. Oh ya, Pak Guru, di sini apa Pak yang mau dibicarakan bersama saya? Ada hal yang mau Bapak ungkapkan, mungkin permasalahan, bagaimana Pak? Silahkan cerita saja Pak. Siapa tahu saya bisa jadi pendengar yang baik. Oke, siap. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu. Memang saya ada unek-unek sih untuk di sekolah saya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu sudah meluangkan waktu. Unek-unek untuk saya Ibu di sekolah saya ini yang sekarang yang sangat-sangat mengkhawatirkan ini untuk semua guru untuk di kelas IPS, terutama kelas 11 dan kelas 12 yang tingkat kehadirannya sangat menurun gratis. Yang dari jumlah siswa 60, yang hadir tidak sampai 50%. Paling banyak sekitar 18 sampai 20 orang Ibu. Itu yang kita semua guru-guru yang sangat bingung mengantisipasi hal itu. Jadi kehadirannya saja bahkan tidak sampai 50% ya Pak ya. Iya Ibu. Padahal kehadiran itu misalnya kan gini, kalau pembelajaran yang
mungkin perlu difasilitasi soal sarana, itu masih mending Pak ya, tapi kalau sudah kehadiran saja itu hal yang sangat fatal Pak ya. Kehadiran itu adalah persoalan yang paling mendasar gitu. Kalau dokter tidak perlu mengobati pasien yang tidak hadir, tapi kalau guru harus mencari itu pasien kita, murid kita yang tidak hadir bahkan harus dicari Pak ya. Itu bagaimana Pak? Kalau hanya IPS atau berapa jurusan sih Pak di Bapak? Kalau saya jurusan IPA dengan IPS Ibu. Tapi kalau untuk IPA, alhamdulillah anak-anaknya masih bisa dengar-dengar. Tapi yang khusus untuk IPS, kita tidak tahu salahnya di mana. Hampir semua guru mapel yang sangat mengeluh, terutama yang jadi masalah kan yang di kelas 12 ini kan salah satu peserta untuk ujian sekolah yang memang tingkat kehadirannya sangat minim. Nanti saat hadirnya waktu saat ujian kenaikan kelas atau semester full berbondong-bondong semuanya masuk. Oh, seperti itu, Pak. Jadi ini bahkan kelas 12, Pak ya, kelas yang menjelang ujian sekolah. Jadi prihatin sekali ya. Saya pikir ini hanya permasalahan Bapak, ternyata memang ini semua guru mata pelajarannya, Pak ya, mengeluhkan hal yang sama. Iya, Ibu. Seperti itu, Pak ya. Dan hanya siswa-siswi IPS. Maaf Pak ya kalau sekira-kira saya sambil mencatat nanti. Mohon maaf, bukan tidak fokus. Ini saya izin kalau saya mau mencatat saya izin Pak. Gitu. Oh ya berikutnya Pak ya. Bapak dan rekan-rekan sudah cari tahu Pak sebab musabab itu kan pasti ada akibat mereka tidak hadir. Itu ada sebabnya. Bapak dan rekan-rekan sudah mengulik persoalan tersebut, Pak? Kalau teman-teman dan rekan-rekan termasuk kita semua guru untuk IPS sudah mencari tahu permasalahan yang kalau dulu awalnya alasannya banyak siswa yang wilayah luar dari wilayah Wepoti, Waprea itu alasannya oto atau kendaraan. Tapi ada beberapa orang tua siswa yang memang sudah menggunakan fasilitas oto, tetapi oto sampai di sekolah, siswa tak turun di sekolah, turun di tengah-tengah jalan. Nah, itu yang jadi masalah. Memang siswanya hadir, tapi tidak pernah masuk di sekolah, dapatnya di belakang-belakang. Oh, jadi sebenarnya mereka tuh awalnya soal transportasi. Siapa Pak yang mendanai transportasi itu tertanggulanginya bagaimana Pak? Itu ada orang tua siswa ada yang kerjasama dengan desa punya. Nanti tiap bulannya mereka bayar ke orang yang bawa oto. Biasanya gitu ada lagi yang tunggu dengan oto dari oto ferry yang memang berangkatnya itu dari wilayah Hatawano, Wailihang. Padahal pengorbanannya sudah sampai segitu Pak ya, tapi ternyata siswa tidak tiba di kelas sesuai dengan yang orang tua harapkan. Itu Bapak sudah cari tahu Bapak dan rekan-rekan mereka tidak sampai ke sekolah, bahkan di belakang sekolah, tidak masuk kelas. Mereka apel nggak tuh Pak? Apel pagi, ikut tidak mereka? Ada yang memang apel pagi selesai, terlambat. Nah, nanti setelah itu dia hilang. Nggak tahu di belakang atau di mana. Itu yang jadi problematika memang untuk guru-guru semuanya IPS yang sangat-sangat mengurus. Nah, itu kan juga nanti mempengaruhi bukan hanya tingkat pelajaran tapi juga mempengaruhi hal-hal yang negatif dalam tanda kutip biasanya nanti menimbulkan hal-hal yang bisa menimbulkan kasus-kasus seperti siswa tawuran, berantem. Jadi meresahkan sekali Pak ya. Bapak dan rekan-rekan sudah cari tahu Pak mengapa sampai demikian? Sampai sebenarnya soal transportasi sudah bisa ditanggulangi, tapi masih tetap tidak masuk kelas. Kalau kita ada sempat cari tahu berapa siswa yang memang kedapatan, alasannya dia malu karena Tidak bisa baca tulis, Ibu. Oh, tidak bisa baca tulis. Sedangkan baca tulis sampai di kelas kita pernah dapat guru PPKN pernah dapat siswa yang di belakang dapat tangkap suruh baca untuk tata tertib sekolah, ada yang terputus-putus, ada yang sama sekali ada yang bisa, ada yang sama sekali yang bisa.
Padahal SMA Pak ya, sedangkan baca tulis itu adalah basic dari semua literasi Pak ya. Oke Pak, kira-kira Bapak ada ide aksi apa yang Bapak dan rekan-rekan akan lakukan untuk menanggulangi bahkan masalahnya sangat basic Pak, baca tulis untuk SMA yang sebenarnya bukan tugas kita gitu. Tapi Bapak dan teman-teman kira-kira akan menanggulanginya seperti apa? Sudah Bapak bicarakan dengan teman-teman Pak? Kalau saya ada perencanaan, memang nanti akan saya bicarakan dengan Ibu Kepala Sekolah, dengan teman-teman rekan guru, yaitu mengubah cara pembelajaran yang memang dulu kita dalam tanda kutip belum merdeka. Tapi sekarang alhamdulillah sekolah SMA Negeri 10 sudah merdeka, sudah dapat ada pemasangan listrik yang baru berjalan 2 minggu. Perencanaan nanti menggunakan pembelajaran yang menggunakan media online seperti bisa dari video, bisa gambar, itu juga bisa. Itu Ibu yang akan saya lakukan dan saya akan turunkan kepada teman-teman guru untuk bisa saya sekata supaya bisa mencari tahu solusi yang terbaik apa. Oh, seperti itu, Pak. Jadi nanti ke ini ya, ke strategi belajarnya mungkin bisa membuat siswa lebih mudah untuk memahami atau menguasai baca tulis, Pak ya. Jadi berikutnya tanggung jawab Bapak nanti setelah ini semua dilakukan, semua strategi itu dilakukan untuk mempertahankan itu atau untuk apa ya? Selain mempertahankan kayak berkesinambungan gitu Pak. Kayak tindak lanjutnya lagi itu bagaimana Pak? Ketika sudah berhasil nih, misal Pak Eko sudah berhasil dan kawan-kawan dengan strategi ini. Terus tindak lanjutnya lagi ke depan seperti apa Pak? Kalau saya boleh tahu. Kalau saya nanti kolaborasi Ibu dengan teman-teman guru mencari solusi-solusi yang terbaik yang lainnya Ibu. Kan bisa dengan kolaborasi antara guru yang misalnya guru ini sudah menemukan solusi ini, kita bisa tukar sharing. Jadi bertukar ide Pak ya? Iya. Satu udah berhasil, ide tukar lagi sama guru yang lain sudah berhasil. Oke Pak. Oke Bapak, terima kasih. Maaf saya sambil mencatat Pak ya. Silakan, Bukan Ibu. menghilangkan fokus tapi sambil mencatat. Oke Pak, terima kasih udah sharing bersama saya. Bagaimana Pak sekarang perasaannya? Alhamdulillah Ibu, sudah sedikit lega, unek-unek untuk saya. Semoga dengan ini ada perubahan untuk teman-teman dan rekan guru termasuk di siswa supaya ada perubahan supaya bisa masuk seperti sedia kala Ibu. Itu saja mungkin. Oke, baik Pak. Semoga berhasil ya Pak Eko dan teman-teman. Di SMA mana Pak ini? SMA Negeri 10. SMA Negeri 10. SMA Negeri 10. Semoga berhasil ya Pak. Semangat. Oke Bapak Ibu, terima kasih dari saya.